Sahabat GPIB yang terkasih, perkenalkan saya Pendeta Joni Alexander Lonto. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Ketua Jemaat GPIB Immanuel Medan, merangkap Ketua BP Mupel GPIB Sumut Aceh, dan dalam wawasan oikumenis dalam pelayanan, saya sebagai Ketua PGI Wilayah Sumatera Utara dan Ketua Umum Badan Kerjasama Antar Gereja. Mengawali renungan firman Tuhan di malam ini, mari berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Keteladanan adalah hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan beriman dan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Dan keteladanan itu baiknya tentunya dimulai dari orang tua, pemimpin umat dalam konteks GPIB, pendeta, diakan, penatua, dan para pelayan gereja di unit misioner. Dalam konteks negara dan bangsa tentunya dari para pemimpin-pemimpin bangsa kita, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam konteks kehidupan bergereja, ada sebuah penelitian yang baru saya dengarkan. Dalam sebuah pertemuan Zoom meeting, hasil penelitian dari PGI dan Indonesian Consultant for Religion Studies menunjukkan bahwa ternyata anak muda saat ini tidak mempunyai keteladanan, atau paling tidak mendapatkan keteladanan dari orang tua, bahkan dari para pemimpin umat. Sangat miris sekali. Dan kondisi ini membuat akhirnya kalangan muda, generasi Z dan milenial cenderung lebih peduli kepada masalah sosial dan masalah kemanusiaan dibandingkan kehidupan beragama, beriman yang menurut mereka cukuplah fakultatif saja. Kondisi ini terjadi menurut pandangan saya karena keteladanan itu tidak mereka dapatkan. Dan bacaan Alkitab kita pada saat ini dalam kitab Ibrani mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa keteladanan itu adalah sesuatu yang sangat teramat penting. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, umat Ibrani diingatkan bahwa mereka senantiasa harus belajar dari keteladanan para pemimpin-pemimpin umat pada saat itu. Ya, tentunya anjuran itu muncul karena memang pemimpin-pemimpin umat diharapkan dan hidup seharusnya seperti itu. Berfokus dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah penyataan Allah yang sempurna. Dia adalah nabi di atas segala nabi, melebihi Musa sekalipun. Dia imam melebihi imam, bahkan dia imam agung. Dia tidak hanya memimpin ibadah, mempersembahkan korban, tapi dirinya sendiri dia berikan menjadi korban yang kesempurna bagi penyelamatan umat manusia. Keteladanan hidup, belajar fokus hanya pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya para pemimpin diarahkan pada saat itu agar sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus, keteladanan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka. Tidak hanya diajarkan, tapi mereka sendiri menjadi contoh teladan. Dan umat diajarkan untuk tidak kembali pada ritual-ritual orang Yahudi pada saat itu,
dengan Yudaisme yang ada, ritual-ritual ibadah. Tapi fokusnya hanya pada Kristus Yesus, hanya pada Tuhan itu sendiri. Karena di dalam Yesus adalah penyataan Allah yang paling sempurna. Fokus hanya pada Yesus, hidup soli Deo Gloria, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus menjadi fokus hidup kita. Seperti lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Apa ibu saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan? Kalau kita hidup berpusat, berfokus hanya pada Tuhan Yesus, ikut ajarannya, ikut keteladanannya, saya yakin kita semua bisa menjadi teladan. Teladan untuk hidup kita, teladan untuk keluarga kita, teladan untuk kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Mari, para pelayan gereja termasuk saya, jadilah teladan. Dan kita bisa jadi teladan kalau fokus hidup kita, pusat hidup kita hanya pada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita bisa jadi teladan, keluarga kita mendapatkan impact dan dampaknya, kehidupan bergereja, bermasyarakat merasakan impact-nya, maka gereja tetap dibutuhkan. Dan saya yakin kaum milenial tetap akhirnya kembali melihat kehidupan beragama, kehidupan bergereja adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka melihat ada contoh keteladanan dalam hidup mereka. Belajar jadi teladan, berfokus pada Tuhan, pusat hidup kita, sumber hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas, majua-jua, jua-jua, Yehovu. Maluagiti godang, sauhagole, dari monggase, bujur melala, Sapaan, Sumatera Utara. Selamat malam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Kami sudah Tuhan sertai sepanjang perjalanan hari ini. Sepanjang kegiatan kami, sepanjang pelayanan kami. Tuhan sudah berkati dan sertai keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan seperti firman Tuhan pada saat ini, biarlah kami belajar dari teladan. Dan itu semua bisa kami lakukan kalau kami hanya berpusat, berfokus pada Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Di malam ini hamba mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan lawat mereka, berikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan, dan kesembuhan yang Tuhan berikan padanya. Dan kalaupun mereka belum bisa mendapatkan kesembuhan, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Ya Tuhanku, banyak saat ini di malam ini umat Tuhan yang berdoa dan terus berdoa. Tuhan sudah menjawabnya. Oh, terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang belum dijawab atau bahkan tidak dijawab, biarlah tetap sabar dan mencari hikmat Tuhan di balik doa-doa dan hidup mereka yang tentunya harus berfokus dan berpusat pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hospod area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.